Oke, mungkin kita coba dulu ya teman-teman ya. Semoga aja kita coba dalam beberapa menit nanti sambil apa kita lihat. Semoga aja bisa lebih baik koneksinya. Silakan Natali Sam. Nah, sebelumnya ini, aku coba tanpa video dulu ya kalau gitu. Siapa tahu lebih aman, Betul, lebih ini baik lebih videonya. aman sih. Jadi tanpa video dulu, yang penting share Ya, screen aja ya. Oke, siap. silakan. Begitu. Jadi kita mulai. Jadi tadi memang udah jelasin juga ya sama Kamita gitu kan. Untuk kalimat di bahasa Korea itu kan agak berbeda ya. Kalau kan, kalau di Korea itu biasanya tangan agak di depan. Antara KSP atau SKOP. Yang pasti predikat itu di belakang. Jadi biasanya kalau kita ngomongnya saya makan nasi, nah kalau kita itu saya nasi makan. Ya agak aneh kan ya sebenarnya. Gitu. Tapi ya pelan-pelan terus lama-lama bisa bikin kalimatnya. Gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke materi yang ya. Jadi sini evaluasi sedikit gitu ya. Mungkin gimana sih caranya buat bikin kalimat dalam bahasa Korea itu? Gitu. Mari kita pelajari hari ini. Untuk awalnya, untuk pemanasannya, kita mulai dari belajar kosakatanya dulu. Jadi kita coba belajar beberapa kata, nanti mungkin bisa digunakan juga untuk kalimatnya. Ya, oke, kita mulai dari yang pertama. Mungkin di sini ada yang mau coba baca. Ini sama saya udah dicoba dikasih cara bacanya juga, jadi boleh juga nih dibaca yang di dalam kurung ini. Adakah yang mau? Mungkin Kamita atau Mau Min dong, adminnya Min. boleh bantu tunjuk juga nih siapa? Boleh, Kak. Boleh. Oke, ini siapa nih? Oh, yang namanya Delia mungkin ada. Saya Delia katanya angkat tangan. Boleh dicoba. Oke. Ya, Sam. Oke, Aku masuk mau coba suaranya. ya, Sam. Well, iya. Iya, aku mau coba. Oke. 친구, 어머니, 아버지, 오빠, 언니. Terus koyo. Bang, udah bagus. Ada lihat sih mungkin udah bisa saya nih belajar bahasa Korea. 고마워. Oh, Suka ikut ini aja online gini dari Cakapkom sama kapan lagi. jadi mungkin lancar ya bahasa Koreanya nih. Belajar, masih belajar, Sam. Beneran, tapi udah bagus loh bacanya. Thank Ya, you. jadi kalau kita 고마워. nah, kalau kita bahas sedikit di sini yang pertama ada cukup, itu artinya teman mungkin kalian juga udah sering dengar ya. Sebenarnya beberapa kata sini juga mungkin udah sering dengar. Kemudian yang berikutnya ada omoni, omoni artinya adalah ibu. Kemudian ada aboji, aboji artinya adalah ayah. Lalu ada opa, ini adalah kakak laki-laki. Tapi hati-hati, kalau misalkan kita bahasa tentang laki-laki, kitanya adalah cewek. Kalau misalkan kita cowok, jangan apa ya. Jadi, dipertanyakan, kalian cewek cowok nih gitu. Oke? Misalkan kitanya cewek, panggil ke cowok yang lebih tua, ke kakak laki-laki gitu ya. Dan gendernya memang laki, itu panggilnya terus di sini juga ada yang namanya Oni. Oni itu juga sama. Kalau kitanya cewek, manggil ke kakak cewek. Nah, itu panggilannya adalah Oni. Kalau misalkan kita cowok, manggil ke kakak cewek, jangan pakai Oni ya. Mungkin sini ada yang tahu kah panggilannya pakai apa? Kalau ada yang tahu? Coba sebentar ya. Adakah yang tahu? Mungkin mau ngetik, mau ngasih tahu di chat juga boleh, atau mungkin ada yang mau ngacung juga boleh. Ada yang tahu? Belum? Oke. Jadi untuk kakak laki-laki, kalau misalkan kitanya cowok, itu panggilnya adalah Hyong. Mungkin kalian juga sering dengar ya, ada yang bagiannya Hyong, gitu ya. Biasa tulisannya itu Hyong. Terus kalau misalkan kitanya cowok, manggil ke kakak cewek, biasanya kita bagiannya adalah Guna. Oke, mari kita lanjut yang berikutnya di sini. Hmm. Di sini ada beberapa nama-nama tempat. Mungkin ada lagi yang mau coba baca di sini? Nama-nama tempat ini. Boleh. Oke, ada Nabila di sini yang ngacung. Boleh coba dibaca. 쌤, aku izin coba ya. Iya. 코피, 학교, 집, 백화점.
영화관. Bagus banget. Bukunya 감사합니다. udah bagus nih. Pelafalannya juga udah bagus. Satu aja mungkin alas sedikit. Yang pertamanya bukan ini oke. 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 Jadi ini bukan kopi tapi kafe. Nah, yang lainnya sih udah bagus banget. Oke. Kalau misalkan kita bahas satu-satu di sini, yang pertama ada kafe gitu ya. Kafe ini juga sebenarnya dari bahasa Inggris juga kan kafe gitu. Artinya juga kafe. Terus yang berikutnya ada hakyo. Hakyo itu tentang sekolah. Biasanya digunainnya itu untuk sampai jenjang SMA lah kira-kira gitu. Kadang bisa dibilang hakyo juga. Kemudian ada jeep. Jeep itu artinya adalah rumah. Kemudian ada 백화점. 백화점 itu adalah mall. Dan terakhir ada Yonghuaguan. Yonghuaguan sendiri adalah biasa. Yonghuannya sendiri itu adalah film. Kemudian Huan ini biasanya ngomong kita. Jadi ini kan nonton film ya. Oh. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Di sini ada beberapa makanan dan minuman. Mungkin yang kali ini siapa yang mau coba baca nih? Boleh acung tangan juga. Oke, di kan ada namanya nama fruit. Boleh coba dibaca. 콜라, 우유, 차, 과자, 케이크. Harus loyo. Oh, mantap juga nih bacanya nih. Pintar-pintar ya. 네, Ini ikutan 감사합니다, ini 쌤. berarti nih kayaknya nih. Nih, 감사합니다, oke 쌤. kalau gitu. Nih. Oke, yang pertama di sini ada cola. Cola itu ya artinya juga cola. Tapi ini bukan terbatas hanya untuk Coca-Cola aja. Tapi biasanya mereka nyebut Coca-Cola, Pepsi gitu yang sejenisnya. Itu mereka sebutnya dengan sebutan cola juga. Kemudian ada uyu di sini. Uyu adalah sirup. Ini saya sengaja kasih badan uyu mungkin ya yang denger juga gitu. Lihat juga di drama-drama mungkin ya. Kemudian ada cha. Cha itu adalah teh. Lalu ada kwaja. Kwaja ini adalah snack ringan. Jadi kayak misalkan biskuit-biskuit atau misalkan keripik gitu ya. Ini maksudnya adalah kwaja. Kemudian terakhir ada keju. Ini juga dari bahasa Inggris yang artinya cake gitu ya. Mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau adalah kue. Oke, yang berikutnya kita lanjut kembali di sini. Ini ada beberapa kosakata kerja dan kata singkat sebenarnya. Biar ada tambahan kosakata yang lain juga. Bagian ini mungkin ada yang mau coba baca kah? Sini. Boleh aku juga nih. Siapa lagi yang mau coba baca? Salah juga nggak apa-apa ya. Aja kok. Apa bakalan dia apain. Oke. Di STEM ada muncul Alexis Harja. Boleh jadi Ita, Opta, Sada, Ilhada, Gongbuhada. harus loyo. Oke, mantap juga nih bacanya. Kita tidur ya kayaknya nih. Oke, mari kita bahas yang pertama ada ita. Ita itu artinya adalah ada. Bendanya ada nih. Jadi dalam mangkoknya itu ada benda gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini kebalikannya sebenarnya. Jadi lawan kata. Ini ada okta. Nah itu nggak ada. Makanya yang kali ini kosong gitu. Jadi nggak ada bendanya gitu ya. Kemudian ada sata. Sata ini artinya membeli. Lalu ada ilhata. Ilhata itu bekerja. Kemudian yang terakhir ada buhata. Kata artinya adalah belajar. Oke, sampai sini mungkin nih. Nah, berikutnya kita bakalan masuk ke bagian bikin kalimat. Mungkin ada yang mau ditanya dulu nggak? Untuk kosakatanya, siapa tahu ada yang mau ditanya dulu nih. Ada yang mau ditanya? Aman ya? Kalau gitu. Oke. Oke. Lanjut ke bagian membuat kalimatnya. Jadi di sini sebenarnya saya bikin em, 3 level lah. Tapi nggak yang sangat mudah banget gitu. Saya sengaja bikin 3, cuman ini saya pisah karena nggak muat. Oke, yang pertama saya mau ambil kata kata itu artinya adalah dan dia adalah gitu ya. Ya kita ya sesuatu nih. Ya.
Di sini yang pertama, saya ambil untuk contoh kalimat yang versi beginnernya lah, gitu ya. Di sini ada konen, ayo. Dari mana Kak ini? Ini sudah diberikan, mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tensisnya gitu ya. Kasarannya kalau dalam bahasa Indonesia itu diberikan imbuhan lah. Ya. Di sini dia menjadi maknayo. Nah, di ini kalau kita lihat maknayo. Kalau kita arti konennya sendiri, konennya adalah saya, dan ini adalah partikel untuk topik dalam kalimat itu apa? Topiknya apa nih gitu ya. Kemudian singgu, singgu ini artinya teman tadi udah sempat dipelajari. Kemudian ini topik partikel objek, jadi kalimat ini. Kemudian manayo dari kata manara. Dia berubah jadi manayo. Kalau diartin dalam bahasa Koreanya, yang asalnya dalam bahasa Korea, jadinya saya teman bertemu. Aneh ya kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kita ubah ke dalam bahasa Indonesia-nya menjadi saya bertemu teman. Nah, ini yang tadi dibilang SOP di sini. Begitu. Jadi agak kok di belakang ya gitu. Kalau kita kan ngomongnya bertemu nih gitu kan. Di belakang gitu. Jadi agak-agak aneh ya. Oke, mungkin untuk pertama kali agak-agak bingung juga bikin kalimatnya gitu. Oke. Ini bisa nih kita kasih kayak gini contoh kalimatnya yang pertama. Kemudian kita upgrade sedikit kalimatnya nih. Anggap aja ini level intermediate-nya deh gitu ya. Upgrade sedikit dan tadinya cuma contoh kurang dan ayo kita tambahin di sini. Boleh. Ayo. Tadi kan kita udah tahu ya singgura manayonya aneh gitu ya. Sekarang saya tambahin esok lagi ini Sam gitu ya. Jadi unge sendiri artinya adalah hari ini. Sedangkan kafe tadi udah ya, udah dipelajari juga artinya adalah kafe. Esok ini untuk menunjukin tempat. Kalau di kita mungkin artinya kayak di tengah kan ya. Oke, jadi hari ini kafe di temanku. Aneh ya jadinya ya. Hari ini kafe di teman ketemu. Jadi katakan nih kalimatnya. Kita susun dalam bahasa Indonesia-nya menjadi hari ini saya berteman. Atau mungkin bisa juga hari ini di kafe saya bertemu teman, gitu ya. Itu juga. Oke, jadi harus di apa ya? Yang agak diubah sedikit pemikirannya nih pas kita mau bikin kalimat dalam bahasa kayaknya tuh gini. Gitu. Kalian bisa mulai juga dari yang tipe kalimat simple dulu. Kayak tadi cuma ada SOP-nya aja gitu. Ya, nanti baru kalian tambahin nih. Berarti ini A, sininya O, baru P. Di sini mungkin ada yang nanya, oh ada SM gitu ya. Kalau kalian mau tambahin setan di sini boleh ya, tambahin sini. Nah, hapesal, kanan, kurang, nah, itu enggak. Dan di sini biasanya orang Korea, kalau untuk kalian yang udah tahu pakai dia ya kan. Gitu. Oke, sekarang kita upgrade lagi kalau gitu ya kalimatnya. Oke, ini sama saya ditulis lagi nih yang tadi nih, yang intermediate ya ceritanya, level 2-nya gitu ya. Kita naikin level ini, level 2-nya kita naik ke level 3. Di sini sama saya ditambah lagi. Ya, apa lagi? Oke, ini kalau saya baca ya, jika an dan yes, ya. Jika ya, wah ini apa sih? Ini bisa dibilang kayak klausa tambahannya, keterangan tambahannya gitu. Tadi kan kita hanya tahu, oh hari ini saya ketemu teman di kafe nih gitu ya. Tapi ada keterangan tambahan. Ketemu temennya kalau nggak hujan nih gitu. Kita kasih tahu lagi kalau nggak hujan, saya buka di kafe. Tuh, ini kita upgrade lagi, kita tambah lagi keterangan. Oke, I-nya itu artinya adalah hujan, K ini adalah partikel yang subjek, an artinya adalah tidak, U di sini dari kata buka, oke, buka yang artinya adalah datang, pion itu artinya adalah kalau. Ini ada tata bahasa yang sendiri juga. Jadi Korea juga banyak ya, kalau kita mungkin ada kalau, jika gitu kan ya. Nah ini di Korea juga ada.
aja, masih ada. Ya. Oke, ini kita tambahin lagi nih menjadi level 3 lah. Gitu. Mungkin untuk kata yang pertama ada yang ditanya dulu nggak nih? Mungkin sampai sini. Siapa tahu ada yang mau ditanya, bingung gitu. Izin bertanya, Maka Sam. boleh, 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 siap. Sam, Mana, itu bagaimana? udah beli nih Korean vocabulary-nya, tapi belum bisa nih yang ngebedain partikelnya itu bagaimana, Sam? Oke, untuk partikel memang biasanya partikel ini akan dipelajari di awal-awal biasanya. Dari awal-awal itu biasanya kita akan pelajari tiga hal utama. Yang pasti ada en sama nen, nen itu sama gitu jadi satu. Kemudian ada e dan ro, kemudian ada i dan k. Itu tiga partikel utama. Biasanya nanti akan diajarin di awal-awal. Kalau en sama nen itu untuk bikin partikelnya, topik kalimat itu apa sih gitu ya? Kita pengen nekenin apa sih di kalimat itu sebenarnya? Ya menjadi topik utama. Kemudian ada ke dan ini sama. Dan ke itu untuk objek. Oke, objeknya apa sih gitu ya? Kayak tadi gitu ya. Objek yang ditemuinnya apa sih gitu? Objek yang ditemuin sama kita itu siapa gitu? Ya, tadi teman nih, gitu ya. Yang terakhir ada partikel tiga. Tiga ini adalah partikel subjek. Jadi untuk menunjuknya subjek di dalam kalimat itu apa sih atau siapa sih gitu. Kira-kira begitu. Nah ini nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa nih nanti mungkin ya ikutan kelas bahasa Korea lagi nih. Jadi bisa kita perdalam nih. Si partikel-partikel ini apa aja sih gitu ya. Gunaan lebih jelasnya gimana gitu. Selain ini masih ada partikel lain kayak tadi misalkan eso atau e. Gitu. Kalau eso dan e itu biasanya untuk nah, di sini. Kalau kita kan kayak partikel ke, di gitu ya. Nah ini pasti ditempelinnya dengan serangan tempat. Kalau eso dan e gitu ya. Sedangkan untuk enen, ere, dan iga itu kebanyakan kata tidak. Kira-kira singkatnya sih begitu. Selain ini masih ada partikel begitu kira. Mungkin ada bayangan sedikit nih secara garis besar. Mungkin Cara baca, Miss Sam. nggak baca. Wah harus belajar Hangulnya nih kalau begitu nih. Boleh nih nanti ada materi terpisah itu belajar Hangul lagi gitu ya. Waduh, siapa tahu nanti lanjut kembali gitu kan, cakap dan lagi Korea ini gitu. Kita lanjut belajar Hangul gitu. Untuk yang belum pernah belajar Hangul sama sekali bisa nih. Oke, kira-kira begitu ya. Mungkin ini contoh untuk kata yang nah, di sini sebenarnya kan ada bawa tiga kata gitu ya, biar sedikit ada tambahan variasi lah gitu. Pelajari tipe-tipe kalimat dalam bahasa Korea. Oke, mungkin kita coba lanjut dulu nih ke kata yang kedua kalau begitu ya. Oke, nah kata yang kedua di sini ada kuota. Kuota ini juga termasuk ke dalam kata kerja. Kemudian nah, di sini kalau diartikan adalah melihat atau bisa kita melihat pemandangan gitu ya, melihat baju misalkan gitu di toko, nonton televisi gitu, atau nonton film, nonton drama gitu, itu bisa digunakan pakai kata buata ini gitu. Oke, langsung aja kita lihat contohnya. Sama ya, versi level 1 deh ya, versi simpelnya. Di sini ada komen, yang ayo. Oke, ini nanti sebenarnya juga ada GIF ya gitu ya, kira-kira bisa jadi caranya nih gitu. Kok tiba-tiba kota Ibu Ayu gitu. Jadi ini ada tata bahasa sendiri. Kalau yang tadi saya bilang itu kan di sini. Dari yang nonton jadi penonton nih gitu kan tambah imbuhan ya gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat kan tadi udah dipelajari ya sebelumnya. Ini adalah saya, Yonghuanya adalah film. Kemudian ke adalah partikel objek nih tadi. Lalu ada Buayo yang adalah botak. Oh, berarti saya film nonton. Nah, gimana nih? Saya film nonton. Oke, kalau kita ubah ke dalam bahasa Indonesia biar lebih enak, jadinya saya film. Oke, ini seperti yang tadi juga nih bentukannya S O P. Oke, kira-kira
bentukan standar untuk kalimat Korea seperti ini. Untuk bentuk yang SP ini dulu nih. Gitu. Sebelum kita tambahin keterangan macam-macam ya. Kalau udah ekspresinya kan makin banyak nih kalimatnya gitu ya. Jadi biar nggak pusing, jadi nggak panjang. Oke, ini kira-kira yang pertama ini ya. Sekarang kita upgrade nih ke level 2. Kalau gitu kita tambahin apa ya kan ya? Di sini sama saya kan tambahin serangan tempat di sini. Yonghwa Guan Oh, Yonghwa Ryu. Oke, Yonghwa Guan tadi ada nih di depan ya. Yonghwa Guan itu adalah bioskop. Semuanya sama kayak tadi ya. PSO nih gitu. Serangan tempat kalau kita upgrade cuma jadi gitu ya caranya. Dan Yonghwa Ryu tadi udah pelajari ini di atas nih. Menonton film. Ya berarti di bioskop gitu ya. Film nonton. Berarti menonton film di bioskop. Oh, nggak ada sayanya juga kan? Sebenarnya kok nggak ada lagi ya? Ya, ini kalau misalnya boleh di sini. Tuan esok, kan Yong atau di depan juga boleh. Dan Tuan esok, Yong Farel, itu juga boleh. Seperti itu. Cuman biasanya orang Korea agak jarang-jarang gitu. Kalau mereka pas lagi ngomong gitu ya, kadang sebenarnya suka diabaikan juga. Nah, udah tahu, oh ini persis dia juga. Dan kalau misalkan kita mau ngomongin orang lain, sih ada kesenangan. Gitu. Jadi sini boleh diabaikan ya untuknya. Nanti jadinya saya menonton film di bioskop. Oke, kira-kira ini ya kita tambahin keterangan sedikit di sini. Oke, kalau begitu upgrade lagi deh. Kalau gitu ya, biar lebih panjangan nih, biar lebih kelihatan susah kalimatnya gitu ya. Ini saya udah tulis lagi nih tadi, Yung Vanessa, Yung Ayo. Oke, saya pengen coba yang level 3 nih yang di bawah sini ada yang mau coba baca nggak nih? Biar sekalian latihan baca juga. Saya udah kasih juga nih di sini cara bacanya. Boleh nih, acung tangan lagi nih. Oke, ini kalau 네. 친구를 만나서 영화관에서 영화를 봐요. Sam? 친구를 만나서 영화관에서 영화를 봐요. ya, udah masuk suaranya dan terus juga bacanya gitu ya. Baca juga. Oke. So, terima kasih nih udah 네, yang udah 감사합니다. nyobain baca ya. Gak bisa. 네, Nih, 감사합니다. oke. Nih, kenapa? Pak Muhammad Muki, aman kah? Mau baca tapi nggak bisa Oke, bacanya. kalau begitu kita lanjut. Oh, oh, mau baca tapi nggak bisa. Nggak apa-apa, ini ada kok cara bacanya. Saya tadi udah tulisin. Jadi yang belum bisa baca pun juga bisa nyobain gitu kan. Biar kayak berasa, itu aku udah bisa baca nih gitu. Boleh deh kalau gitu nanti Pak Muki mungkin di yang berikutnya kalau gitu. Ada satu kata lagi. Oke, boleh kita coba baca nih ya. Oke. Jadi di sini ada Kuraman Soyong Hagwane Soyong Bayo. Tadi Yong Hagwane Soyong Bayo udah ya di sini ya. Saya tambahin nih di sini. Singular Manaso Yong Hagwane Soyong Bayo. Ini apa Sam gitu ya. Oh, tapi tadi kita udah sempat belajar nih di depan. Singular mana. Tapi tadi singular mana yuk nih ya. Gitu. Tapi pas tadi belajar singular mana itu artinya ketemu teman. Artinya sama kok. Sampai sini artinya adalah bertemu teman. Jadi bertemu teman, masuk apa nih soalnya gitu ya. Oh di sini juga termasuk ke dalam kata bahasa. Di sini bisa diartikan sebagai lalu. Jadi pas kita mau kasih tahu dua kegiatan yang saling berhubungan dan berkelanjutan. Jadi yang pertama kita ketemu teman dulu nih. Ceritanya, teman lalu menonton film di bioskop. Ceritanya. Nontonnya bareng sama temennya ya, jangan ditinggali temennya gitu. Nonton bareng-bareng gitu ceritanya. Nah ini, kalau tadi kita belajarnya udah kalau gitu ya, kalau di yang kata sebelumnya, sekarang keterangannya beda lagi. Kalau yang ini lalu nih gitu, ada urutan kejadian gitu, dua kejadian gitu ya saling berhubungan ceritanya. Beda lagi kan nih,
Tapi kan kalimatnya jadinya beda variasi gitu ya. Jadi kita juga di-upgrade lagi gitu bikin kalimat. Oke, ini kira-kira begini ya. Mungkin kalau untuk sekarang sih gak usah terlalu dipusingin. Aduh, ini so gimana nih bentukan kalimatnya? Gimana nih kalau aku mau bikin so? Kalau mau pakai yang tadi gimana nih gitu ya? Gak apa-apa. Kalau untuk yang baru pertama kali belajar, cobalah tadi yang tadi dulu, yang pertama dulu, yang level satu dulu deh gitu. Dan yo, ayo, jangan sempurna, ayo, aja dulu. Gitu. Oke, coba ubah grafiknya dulu, kerjanya dulu, aplikasinya dulu, gitu. Terus kita tambah yang lain, gitu. Biar terbiasa dulu, nanti pelan-pelan kita upgrade ke level 2, upgrade lagi ke. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu ya, Rabun? Atau ada yang mau ditanya? Apakah cukup jelas sampai sini? Mungkin kalau untuk tata bahasa kan masih bingung gitu, Sam, gitu ya. Nah, cuman karena ini ceritanya kita mau lihat nih, oh, kalau mau perpanjang bahasa, kali bahasa kayaknya gimana sih gitu ya. Ya, gitu. Jadi kita belajar dulu nih, itu teman-temannya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke kata yang terakhir ya di sini ya. Yang terakhir di sini ada mokta. Mokta artinya adalah makan, dan mokta ini juga masuk ke dalam kerja di sini. Oke, jadi kalau kita makan ada objek yang dimakan dong ya, tentu saja. Nah, jadi ini kalimatnya saya udah bikin lagi yang versi simpelnya sama, SOP juga. Jadi kita mulai dulu dari level 1 ya di sini ya. Yang ini saya baca nanti yang berikutnya sama Pak Mufti ya kalau gitu ya. Oke, yang pertama di sini jangan belajar oh ya. Mulai familiar kan mungkin dengan bentuk ini dan belajar mogoyo. Ya, sama ya bentukannya. Tadi kita udah belajar, artinya adalah saya. Kemudian di sini ada buaja. Tadi udah sempat dibahas di depan. Buaja itu adalah snack. Nah, entah itu biskuit atau keripik misalkan gitu ya. Kita misalkan. Oke, terus ini ada partikel objeknya lagi, kemudian ada mogoyo. Ini juga sama, dia diberikan tata bahasa, anggapannya di sini kita tambahin imbuhan gitu ya, biar bisa digunakan di dalam kalimatnya. Nah, jadinya saya naik makan. Berarti kalau kita ubah ke dalam kalimat bahasa Indonesia yang lebih enak, jadinya saya makan steak. Oke, ini ya yang pertama level 1. Kemudian kita coba level 2. Boleh nih dibaca sama kamu mungkin ini. Biar kita, apa ya, hilangkan penasaran gitu. Coba aja dibaca yang di sini. Gak Hmm. apa-apa, cobain aja. Gamsahamnida, Sam. Gak apa-apa, dicobain aja gitu. Biar biar ada vibe-vibe lah. Nah, coba nih baca gitu. Waduh, belepotan ini, Sam. Coba pelan-pelan aja. Gak apa-apa, Hola, coba aja. hago, wajaral, megioyo. Yang bawah kan, Sam. Oke. Oh, betul betul yang ini yang di dalam fungsi ini. Iya, Let's go. hola, Udah bagus la, nih. hago, Lumayan. wajaral, megioyo. Wih, udah kayak orang Oke, mantap ya. Korea. Udah bisa nih cobain ya. Oke, mungkin kalau misalkan kita sedikit malak dikit deh ya, diperbagus dikit nih gitu ya. Tadi udah bagus nih. Belahaku ajaran. Nah ini kan agak bingung ya. Ini gimana sih bacanya gitu. Ini bisa dibaca aja. Jadinya mo, go, yo. Ini. Nah, kira-kira dibacanya kayak gitu. Jadi bingung ya, ya kenapa dibaca O-nya doang gitu. Jadi memang untuk huruf L ini dibacanya hanya O aja gitu. Cuman di sini kalau dilihat O yang ini sama di sini gitu. Ini yuk sih sebenarnya. Tapi ada O-nya juga, ada O satu lagi. Ada yang ini dan ini. Jadi sedikit membedakan gitu. Sedikit membedakan untuk cara bacanya ya. Yang ini dibaca O, yang ini dibaca U. Sedikit lebih bulat gitu. Udah bagus nih. Mungkin udah nyoba juga ya. Lumayan nih. Nanti mungkin yang Gamsahamnida. berikut-berikutnya udah lancar. Asik. Oke. Di sini. Gamsahamnida, Sam. Kok sama-sama. Kemana yang Oke. Jadi untuk yang level 2 ini kan bikin variasi yang lain. Kalau tadi kita tambah nama tempat, di sini ditambahnya agak beda. Olahago. Gitu ya. Cara mogoyonya enggak ya tadi ya makan snack gitu.
Wah, aku apa nih kok kayaknya nggak ada eso-esonya lagi gitu ya. Oke, pola tadi udah dipelajari ya. Pola nih di depan nih. Bu apa nih, Sam? Oke, hago itu artinya adalah dan. Dan. Oke, nah ini pola dan baca. Jadi pola dan snack. Ini kalau untuk ngasih artinya boleh dibolak-balik ya. Karena kan dua-duanya tetap dibikin juga. Tuh, jadi mau snack dan cola boleh atau dan snack juga boleh. Di sini bisa kita artiin saya makan snack dan cola. Tuh ceritanya. Oke, ini biar ada variasi sedikit nih, updatean kalimatnya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke level yang akhirnya nih, level ketiganya nih. Udah saya tulis lagi si Tula Hago Gwaja Romo Goyonya. Ini yang level 3 ada yang mau coba baca di sini? Boleh acung tangan nih. Oke, Nabila lagi ya. Oh, ini ada yang main. Oke. Karena tadi Nabila udah, kita kasih main ya. Dia coba juga. Ada Sonia Teresia. Boleh nih, coba baca juga nih. Oke, 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 oke. Ini yang di bawah ya, Sam. Tuh, yang di dalam Chrome. Kolah gue itu ya benar. Yang ini nih, yang ada hijaunya nih. Oh, Ini. sorry, 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 sorry. Oke, oke. Gitu. Oh, nggak apa-apa. Oke, cik. Oke, saya coba ya. Ya. Yong 영화를 보면 sekolah하고 과자를 먹어요. Mantap juga ini ya. Ini bahasanya ini ya. Mudah sih lihatnya. Oke. Asik. Oke, saya. Terima kasih nih buat yang udah mencoba baca ya dari tadi ya ini. Oke, 감사합니다. di sini saya tambahin lagi ya sama-sama. Nah, di sini sama kan ditambahin lagi versinya beda lagi nih. Tadi cuma Mion doang. Terus yang sebelumnya ada sok gitu ya. Mionnya ada soknya gitu. Kayak gabungan nih dua-duanya gimana? Palu dan kalau gitu agak aneh ya. Oke, ini artinya beda sendiri ya. Beda lagi nih. Jadi sini Yong Hao Myeon Sok. Nah, sampai Yong Farebo di sini. Tadi udah sempat kita pelajari Yong Farel Gwayo itu menonton film. Nah, ini kan tambahin Myeon Sok. Yoso artinya adu sambil. Jadi biasanya kalau sambil itu kan kita sambil melakukan ini, sambil kita ngerjain yang lain juga. Ada dua kegiatan yang kita kerjakan bersama. Ya. Nah, ini ditambahin Myeon Sok di sini. Jadi Yong Farel Sok sambil menonton film. Hago, saya makan snack dan juga cola. Jadi sambil nonton sambil makan juga gitu ya ceritanya. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang beritanya dulu nih Yorobun sampai sini? Udah terbayang bentuk kalimatnya? Teman? Bingung gue. Kalau gitu, kita coba latihan sedikit ya di sini. Yang udah sediain latihan sebenarnya sedikit. Nggak yang susah juga, enggak kok. Nggak nyampe level 3 yang aneh-aneh banget gitu ya. Udah ada bala bantuannya di sini. Oke, kita lihat untuk soal yang pertama. Tadi kan kita sempat lihat ya. Yonghuaguaneso, ayo. Oh, sedangkan di sini yang bawahnya titik-titik eso yang mana yuk. Ini apa nih gitu ya? Kan yang harus kita isi di sini. Oke, kan udah kasih Indonesianya. Saya menonton film rumah. Nah, udah diidoin nih rumahnya. Ada yang ingat nggak tadi rumah itu bahasa Koreanya apa nih? Oh, ada nama Vivi. Oke, Vivi sih. Oke, boleh nih. Udah ngacu. Mau coba jawab mungkin langsung lengkapnya di sini? Ya, boleh Sam. Boleh Sam. Boleh, boleh coba. 집에서 영화를 봐요. Betul, ya, betul. Jadi kalau misalnya tadi ada ingat ya di depan ajari rumah itu adalah jeep dalam bahasa. Kalau ditulis jeep, judulnya Jeep Beso Yong Beso. Kan Eso yang Parobayonya sama ya, gitu ya. Menonton film di bioskop. Kalau yang tadi menonton film di bioskop. Sekarang bioskop nih yang diganti nih. Kan ganti sama rumah gitu. Di Jeep Beso Yong Parobayo. Ini boleh nih, kalian coba latihannya. Misalkan kalian udah bikin
Misalkan Cibeso, yang mana yang kalian ganti? Hmm. Misalkan drama gitu ya. Cibeso, drama, Rio boleh. Atau kayak ini nama yang kita ganti. Ya, biar kita mulai familiar sama bentukan kalimat. Oke, tuh. Mantap nih. Oke. Kalau begitu, saya lanjut ke kalimat kedua. Ben, kalian kedua di sini. Ada kafe. Saya sempurna mana ya? Tadi kan udah dipelajari ya. Hari ini di kafe teman. Oke, saya ganti yang bagian sininya. Esok dan objeknya saya ganti. Saya ganti apa? Hari ini saya bertemu kakak laki-laki di mall. Oke, ini udah ada yang ngacung tangan aja nih ya. Ada juga nih. Oke, ada lagi mungkin karena tadi Noah sih udah sempet juga. Siapa tahu ada yang mau coba juga. Nabila juga ya ini. Oke, kalau gitu karena tadi Noasi udah duluan, kalau gitu Noasi dulu deh yang baca deh. Mau coba langsung jawab boleh nih. Baca dulu. 오늘 백화점에서 오빠를 만나요. Hmm. Oke, Ayo. Tadi udah Hari kita ini pelajari ya saya bertemu di sini. Sama. Dia udah bilang nih. Nggak dilanjutin. Oke, jadi ini di sini kan untuk bagian keterangan kaki ya. Jadi kalau tadi, sekarang diganti mall. Mall itu tadi adalah back pacom. Jadi kalau misalkan saya tulis di sini back pacom. Nah, kita ganti ya nama tempat ya di sini ya. Jadi back pacom itu adalah mall. Tadi udah ada juga di depan. Kemudian di sini tadi sibuk diganti ke laki-laki nih. Laki-laki tadi apa? Lupa. Oke. Jadi di sini kita isi lupa. Nah, ini pakainya full ya. Kebetulan di sini upahnya itu akhirannya adalah A, jadi kita tambahinnya A. Jadi, 오늘 백화점에서 오빠를 만나요. Oke, di sini. Harus saya ya, Robot. Ya, teman-teman. Ini ya, ini juga kan nih, diubah sedikit ya. Gitu. Kalian bisa coba ubah-ubah aja satu kalimat, kalian coba ubah sedikit gitu. Biar makin familiar. Oke, soal yang terakhir kalau begitu. Soal yang ketiga, di sini tadi kita udah sempat cobain 영화를 보면서 후회하고 pacaran boyo. Ya, tadi 영화를 bo-nya sampai bo itu artinya nonton filmnya ya. Ini saya ganti sama belajar. Jadi belajar udah di depan. Kemudian pola dan wajahnya sama kayak juga nih. Masa diganti. Pola dan wajahnya saya mau ganti kue dan teh di sini. Oke, udah ada aplikasi nih. Udah ngacung lagi. Oke, boleh deh kalau gitu. Dicoba jawab lengkapnya gini. 자면서 데이트하고, 아, bentar. Maaf. Yang tadi di depan, danya dibuang aja ya. Ya belajarnya belum ya. Danya belajar, kan ada da tuh belakangnya, danya dibuang. Ya. Pengkuhada, pengkuhada 케이크하고 차를 먹어요. 먹어요. Oke, sesuai. Oke, kita nangis sedikit aja, tapi tadi udah bagus banget nih. Udah bagus juga nih nyobainnya, dan udah benar juga sebenarnya. Paling sedikit aja. Nah, sini kan kebetulan ada tata bahasa ya, jadi agak bingung juga gimana caranya nih gitu. Oke, tadi ada bumbu hata. Sini ada sedikit. Oke, tidaknya kalian buang dulu aja. Jadi sebenarnya ini tambahan sedikit ya. Untuk kata kerja dan kata sifat biasanya. Kan kalau tadi kita lihat belakangnya ada daknya nih gitu ya. Tidak ini, daknya akan selalu dibuang. Nah, ini tinggal dimasukin deh. Bumbu 하면서 terus 케이크하고 차를 먹어요. Misalnya tadi juga ada banget tuh tadi ya. Oke, jadi 부하면서 케이크하고 차를 먹어요. Tadi udah terus ya. Keik sama ca. Nah, di sini kita pilihnya yang relatif.
Karena kebetulan ca-nya juga akhirannya adalah al. Tuh. Oke. Sampai sini mungkin apakah ada yang mau ditanya? Udah nih untuk soal latihan. Siapa tahu ada yang mau coba. Apakah ada yang mau? Kan? Aman kah? Oke. Ini ada yang tanya nih, Sam, dari Ada. di chat. Bu- eh, oh, ini private, makanya aku komita doang nih. Itu bukannya huruf Jepang yang tadi ditulis gitu. Bentar ya, ini untuk chatnya. Nah, nih ada yang mana nih Kak? Kak Hyong, karena nggak ada namanya jadi Kak Hyong. Ini tapi kayaknya Kak Reza namanya ya. Yang mana nih Kak Reza? Yang tulisan Jepangnya tadi. Oke, oke Kak Reza nggak ini ya. Tapi kayaknya sih nggak ada ya tadi ya Korea semua ya Sam ya. Langsung tuh hafal huruf-huruf Jepang. Iya. Jika dimasukin. Iya. Terus ini Kak Muhammad Muki ini apa angkat tangan mau bertanya kah? Bentar aku coba unmute ya. Ada yang mau ditanyakan kah Kak? Kak Muhammad Muki. Untuk penggunaan kata kerja itu bagaimana ya cara menyusunnya itu kata kalimatnya itu? Apakah sama kayak SPOK seperti Indonesia? Ya. Jadi seperti yang tadi juga ya, gitu ya untuk kalimat-kalimat simpel. Kayak ini. Aja kalau gitu. Nah, contoh soal yang pertama ya. Pulang untuk Korea memang agak unik nih. Jadi biasanya untuk kata kerja itu sebenarnya di akhir di sini. Jadi kalau tadi kan kita kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang film ya nonton itu di tengah kalau di kita. Jadi kayaknya di tengah. Nah kalau Korea di bawah di belakang di terakhir. Jadi kalau misalkan kita terjemahin tuh saya film menonton atau misalkan saya hmm, teman bertemu kan bertemunya di belakang. Menontonnya juga di belakang. Jadi yang namanya kata kerja dan tambah lagi untuk kata sifat pun akan selalu di bagian paling akhir kalimat. Gitu. Biasanya sebelum titik. Nah, itu. Bayangkan? Ya, kamsahamnida katanya. Oke. Gamsahamnida, Tapi Sam. mungkin sama-sama. Nah, tapi mungkin tetap nanti harus ditambah dengan tata bahasa sih sebenarnya. Gitu. Kayak yang tadi sempat saya tuliskan bumbu hata ya, gitu. Ada daknya nih sebenarnya. Kalau bisa di belakang masih ada daknya, itu maksudnya adalah kata dasar. Jadi sebenarnya kalau kita mau masukin ke dalam kalimat, biar kata kerja atau kata sifat ini bisa masuk ke dalam kalimat, itu harus ditambah lagi. Kalau dalam bahasa Inggris itu mungkin tensisnya. Kalau di kita mungkin semacam imbuhannya kali ya, kira-kira kayak begitu. Oh, jadi dibalik ya, Sam ya. Kayak rumahnya itu jadi depan kayak Jeep tuh, SEO. Waduh, gitu. Ya, tuh. Gitu kan biasanya kayaknya di belakang ya keterangan gitu. Saya kan di rumah. Saya nonton di bioskop. Nah, kalau Korea biasanya taruh depan keterangannya. Entah itu keterangan waktu atau keterangan biasa taruhnya di situ. Aman? Berarti semua kalimat seperti itu ya, Sam ya. Iya, pasti. Selalu. Gamsahamnida, Iya, Sam. sama Oke, mungkin ini ada beberapa yang masuk juga ke chat ya di sini. Sama ada Farika, dari Farikasi katanya mau tanya untuk kata jamak bagaimana? Oke, biasanya untuk jamak kan kita tempelinnya ke dalam kata benda ya. Temen deh, teman-teman. Kalau teman kan tadi sembuh, sunset semoga muncul ya. Kalau misalkan kita mau nanti berarti jadi jamak, oh, bisa kita tambahin. Ah, sembuh deh. Nah, atau misalkan film-film. Jadinya Yonghwa kita tambahin ke untuk menjadikan dia sebagai jamak gitu.
Oh, mungkin untuk klarifikasi, kemudian berikutnya ada dari oh, aku tanya beda saya Jin dan Oyek garis ke-12 beda apa ya? Yang itu yang mana ya Oyek? Garis ke-12. Itu 12 kan maksudnya uh, yang mana nih mungkin? Bang sih mungkin Ya boleh itu, Mem. bantu. Oh, yang mana nih? Bagian dan yang bagian sini kah? Kak Dumdang Yang mungkin ini kah? mau ini coba ini ya apa namanya open mic. Oh iya, oke. Aku mau nanya ini Sam, yang saya yang di bawah itu Yong sama Chin itu sama nggak sih? Apa bedanya di mana gitu? Agak kurang agak Maksud kurang connect nih. yang Makasih. ini sama ini ya maksudnya? Iya, Gitu kan? iya. Oke. Sebenarnya ini lanjutan dari sini kalimatnya, cuman nggak masuk, nggak cukup tempatnya. Jadi Oh gitu. yok Oke. yok ini tuh maksudnya yang ini. Nah ini untuk baca yang ini. Nah ini kalau Jin ya ini. Nah, jadi beda, beda kata. Cuman karena nggak cukup tempatnya, jadi Sam turun ke bawah. Ya, kebayang kan mungkin untuk Jin sama Yongnya di sini. Yes. Makasih Sam. Kamsahamnida. Sama-sama. Amin. Ya, udah pada bisa ini. Oke, ini ada dari Nilasi. Selain hago ada pengganti dan atau hanya menggunakan hago. Oke, ini mungkin nyambung sedikit sama Kroasi juga ya. Ini ada nanya juga kalau hago suka kesebutnya rang atau irang gimana. Oke, jadi memang untuk dan itu sebenarnya ada tiga. Yang di sini ada hago, yang tadi saya pakai itu hago. Ada juga rang atau irang yang disebutin juga ya sama masih tadi rang atau irang di sini. Kemudian ada juga wa dan wa di sini. Jadi mungkin semuanya sama-sama artinya adalah dan, gunanya sedikit berbeda. Kalau wa dan wa di sini itu dia paling formal di antara tiga, paling formal. Dan kemudian untuk wa dan wa ini bisa dipakai waktu kita ngomong, bisa waktu kita nulis juga bisa. Mungkin di artikel gitu atau di berita itu bisa dipakai juga wa dan wa. Kemudian ada hago yang tadi sempat kita pakai. Hago ini kebanyakan dipakainya itu pas ngomong. Kalau hago. Dan jatuhnya dia formalitasnya di bawah wa dan wa. Tapi masih sopan juga kalau untuk hago. Anggap aja wa dan wa ini formal. Yang hago ini semi formalnya. Kemudian ada rang. Nah, rang dan irang. Rang dan irang ini yang paling nggak formal. Jadi bisa dibilang kasualnya, versi kasualnya gitu. Biasanya kita pakai sama orang yang hubungannya udah deket sama kita, ya sama temen gitu ya. Itu bisa, atau mungkin sama orang tua bisa, tapi kalau memang dari orang tua izinkan saya begitu. Karena kan Korea kan agak junjung tinggi formalitas ya. Bedanya di situ. Itu paling untuk penjelasan untuk aku, rang irang dan keduanya. Itu pengganti untuk dan semua. Dan ini hanya dipakai untuk kata benda ya. Hanya untuk kata benda. Gitu kayak tadi snack dan cola atau misalkan teman dan keluarga. Oh, gitu. Oke. Mungkin kemudian yang berikutnya dari Deliasi. Itu kalimat yang ada kata-katanya apabila semakin panjang kata-katanya, apakah posisi katanya jadi di depan. Misalnya kalimat saya pergi perpustakaan di Universitas Depok. Oke, ini tetap taruhnya di depan juga. Gitu. Kebetulan perpustakaannya kan milik Universitas Indonesia Depok gitu ya. Jadi nanti bisa dipakai juga tambahkan untuk partikel kepemilikan gitu.
Misalkan berarti Indonesia Dehakjoe Usupan, gitu misalkan. Kalau di artikel itu berarti pusatanya Universitas Indonesia. Gitu, kalau misalkan kita arti. Tapi tetap taruhnya di depan juga. Ini kan agak panjang sedikit, tapi nggak apa-apa. Itu untuk tangan tetap kita kembali. Kemudian yang berikutnya ada dari PVC. Tadi kan ada kata monggoyo. Bisa pakai monggoso bisa nggak? Atau artinya bakalan beda. Berarti sempat dijawab sama Noasi katanya. Akhir lanjut itu sebagai kata sopan. Kalau tanpa yo bisa diucapkan ke orang terdekat banget. Ya, jadi memang ini kalau dia letaknya di akhir kalimat ya. Kalau di akhir kalimat itu tetap artinya monggoyo. Kalau mogoso dia berarti ditambah tata bahasa so yang tadi artinya bisa lalu atau karena. So itu ada dua arti, bisa berurutan dua kejadian atau bisa juga ucapkan sebab dan akibat. Gitu. Mungkin bisa di akhir kalimat so tapi bisa dibilang kalimat itu sebenarnya agak menggantung. Kalau mungkin kita ngomong sama, misalkan nanya nih, apa kamu bagaimana misalkan? Kan, terus kita jawab nih, karena saya lapar, misalkan gitu ya. Nah, itu boleh soalnya ditaruh di akhir kalimat. Jadi kan, jadi bisa dibilang tuh kalau di Indonesia kan karena saya. Kan kita nggak tambahin lagi ya. Saya makan karena saya lapar. Kan kalau panjang ya. Jadi bisa kayak gitu, tapi sebenarnya kalimat bisa dibilang setengah gitu. Nggak selesai banget. Tapi kalau mau goyo, itu kalimatnya sudah selesai. Gitu. Jadi, kebayangkan mungkin ini? Oke, ya. Oke, sama-sama. Oke. Apalagi nih mungkin yang mau ditanya habis itu ya sebetulnya ya. Sam, ada lagi Sam ini yang private message ke aku nih Sam. Em, Tadi kemungkinan sempat kelewat penggunaan kata go, kwa itu bagaimana ya Sam? Terima kasih gitu. Sempat Oke. dibahas Oh, juga tadi sama ya. apa ya? Gua sama apa ya katanya? Itu lagi. Go, gua. Oh, gua sama gua. Tadi sebenarnya udah sempat Mungkin ini dibahas masih juga mungkin ya. masih sama. Oh, sama gua. Maksudnya ganti ya? Iya ya, kayaknya. Arahnya ke situ mungkin. Mungkin yang kayak yang hago gitu tadi sih Sam ini maksudnya go itu ya. Di sini mungkin sama sedikit ya berarti mungkin nyambung sama yang kago, latihan. Nah, dan kalau ini mungkin ya ada satu lagi yang bisa digunakan itu adalah misalnya, cuman di sini agak beda penggunaan. Kalau kita ngomongin bo ini sebagai dan, itu dia agak beda penggunaan. Sebenarnya sama-sama sih artinya dan juga. Tapi bo itu menyambungkan dua kalimat. Sedangkan kalau tadi yang hago, rangkirang, dan bahwa itu menyambungkan dua kata aja, kata benda aja. Gitu. Sedangkan kalau bo, kedua kalimat. Misal nih, em, contohnya saya makan nasi dan adik minum susu, misal ya. Ya. Konen, habe, mokbu, saya makan nasi dan habis itu adik minum susu. Berarti, mungsengan, buyurang, asyoyo. Nah, itu kan dua kalimat beda ya, gitu ya. Ada subjek, objek, dan predikatnya sendiri. Ada dua subjek, objek, dan predikat. Kemudian kita gabungin jadi satu. Nah, di tengah-tengahnya kita kasih bu di situ. Itu perbedaannya. Jadi kalau go menyambungkan dua kalimat berbeda gitu ya. Sedangkan kalau hagu, kirang, sama buka itu untuk menyambungkan dua kata saja. Jadi bukan kalimat, tapi hanya kata benda. Mungkin kebayang resikonya mungkin apakah menjawab pertanyaan Bo dan Buanya? Oke, ini ada dari Nilasi juga katanya untuk kata esok itu kan artinya di apa hanya untuk kata bantu tempat di bioskop. Oke, esok itu sebenarnya bisa dipakai lagi untuk yang tapi eh,
tetap kebanyakan dipakainya hanya untuk keterangan tempat sebenarnya. Jadi S ini selain diartikan di, bisa juga diartikan dari. Misal, besok 학교 pagi dari rumah sampai sekolah. Besok 학교 pagi. Itu beda sedikit gitu. Dan di sini juga kita bisa pakainya besok taruh riuk gitu misalnya. Dari rumah saya pergi makan bil. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi untuk esol tetap dipakainya hanya untuk kata bentukan, tapi ada dua arti, yaitu di dan juga dari. Oh, mungkin cukup membantu saudara. Ada lagi? Atau ada lagi yang mungkin bingung-bingung? Tapi ini suara suara jelas kan ya? Atau masih Jelas, Sam. Jelas, jelas Sam. bagus? Ternyata Kalau gitu, syukurlah. ternyata better daripada tadi pakai video ya. Syukur banget nih. Iya, mungkin. Iya, Ya, ini mungkin yang masih lain bisa jalan. teman-teman. Iya benar. Yang lain yang mau bertanya juga masih bisa ya. Kita mungkin sampai em, 25 kali ya, Sam. Di menit 25. Jadi nanti kalau emang nggak ada ya kita akhiri gitu. Menit Sam, 25. kalau ingin belajar dari basic itu ada privatnya nggak dari Cakap, Sam? Cakap ada dong, tentu saja ada. Jadi kalau yang belum bisa juga ya bisa kita bisa belajar dari Hangul juga. Ya, tentu saja ada private dan semi private juga. Siapa tahu mau bareng sama temen gitu daripada belajar sendirian kan ya gitu sepi gitu. Belajar Iya, boleh iya bener, Sam. Ini bisa soalnya kok. saya juga beli nih buku Korean vocabulary-nya, tapi kalau nggak ada tutornya itu mau nanya bingung juga gitu. Nah, bingung cara pakainya kan gimana gitu ya. Salah katanya gimana nih gitu. Kayak kalimatnya gitu. Udah juga tuh. Oke, siapa tahu banget lanjut gitu ya. Di ini juga ada ebook tadi ya, apa namanya di-share di chat itu teman-teman. Jadi mungkin yang kelewatan belum sempat akses itu ada ebook yang mau dibagiin dari Cakap juga. Nanti tinggal isi data diri di form tersebut gitu ya. Ada di chat Zoom gitu. Gak ada di bakal bisa membantu juga dari ibu. Tinggal flashnya aja, tanya lebih lanjut. Ya, apa lagi? Oh, ada. Di PPC. Kalau di bahasa Indonesia kan ada kata kayak nonton, ditonton. Ada juga yang bisa dikasih satu contoh. Nah, oke. Ditonton dan menonton tentu saja ada. Jadi dalam bahasa ini kayak kalimat pasif ya. Sam, suaranya menghilang ternyata. Masih belum muncul. Woyo ya. Eh, bentar. Loh, loh. Ya, hilang, hilang muncul. Jadi tadi saya mau ngomong nggak kedengeran. Oke, ini Samnya ternyata coba log out lagi ya. Oh, ini dia. Muncul lagi. Ternyata udah muncul lagi kan? Ya, udah. Ntar, nah ini dia muncul. Oke. Siap. Tadi menjawab pertanyaannya PVC. Jadi yang tadi sempat saya mention juga Bu Wita gitu ya. Gitu. Kalau misalkan dikasih contoh, tadi kan yang kita menonton film kan Donghua Wayo ya. Nonton film. Nah, kalau ditonton nanti jadinya filmnya ditonton.
gitu kan kalau dalam bahasa kitanya gitu ya, filmnya ditonton. Nah, kalimat bahasa Koreanya bakalan menjadi Yongwaka, Yongwaga, Boyo, Yo, Yongwaga, Boyo, Yo, gitu. Asa katanya dari kata Boita. Tuh, jadi itu artinya ditonton. Kira-kira contohnya, kita bayang. Dan sebenarnya untuk kalimat pasif sendiri itu ada beberapa bentuknya juga dan ada bentuk kata mungkin kita level intermediate atas lah. Yang kamu mungkin. Oh, ada Delia ini di sini ngacung juga nih. Mungkin boleh. Bisa langsung di-unmute. Ya, Annyeong Sam. Aku mau tanya untuk Hangul itu gimana caranya supaya kita cepat apa ya hafal ya Sam ya untuk huruf-huruf Hangul. Ada mungkin tipsnya atau gimana gitu Sam supaya kita lancar juga untuk nulis dan baca Hangulnya gitu. Karena kan kalau Romanji kan ya kita masih bisa inilah ya apa belajar sambil menghafal artinya gitu. Itu aja sih Sam pertanyaannya. Iya, terima kasih juga untuk pertanyaannya. Mungkin kalau dari pengalaman saya ya, dulu waktu awal-awal belajar Hangul itu sama kurusin tuh pernah disuruh bikin versi romajinya dari kata pengantar buku. Isinya Hangul semua ya itu berapa paragraf kan ya namanya kata pengantar ya. Mabok juga tuh. Tapi karena sering-sering kita melihat yang namanya Hangul, yang dengan bantuan romaji juga gitu ya di awal gitu, lama-lama hafal. Terus misalkan kita jalan-jalan atau kan nih kita lihat drakor gitu ya atau misal reality show atau mungkin live dari artis misalkan ya. Pas, pas kayaknya mungkin gak ada. Betul. Oke. Mungkin kalau dari sekitaran drama Korea sama reality show itu kan kadang kalau kita nonton di mana ada yang bisa kita keluarin nih subtitlenya gitu ya. Boleh coba aja keluarin subtitle Koreanya. Gak apa-apa di awal kita nggak beli dulu, tapi kita coba lihat tulisan Koreanya, tulisan Hangulnya, kemudian kita coba pelan-pelan baca gitu. Banyak memperbanyak apa ya? Kita itu terkena dengan huruf-huruf Hangulnya gitu. Jadi biar kita lebih terbiasa sama si huruf-huruf Hangulnya gitu. Semakin kita banyak eh, tertaruh dengan tulisan hasilnya, lama-lama juga bakal biasa, bakal cepat hafal juga gitu lah. Dan rutin, konsisten gitu. Kalau misalkan kita di hari ini belajar, mungkin sebulan dua bulan kemudian kita baru belajar lagi, ini mah kebetulan lupa deh. Jadi mungkin sehari dikit-dikit dulu aja lah, puasa satu kata mengantar deh, gitu. Dikit-dikit dulu aja. Misalkan satu kalimat dulu hari ini, besok jadi dua kalimat, besoknya lagi tiga kalimat, berikutnya jadi satu paragraf misalkan. Jadi semakin sering, semakin cepat juga ingat. Yang pasti sih kuncinya konsisten dan terus-terus berlatih aja. Paling itu sih mungkin kalau dari aku. Kamsahamnida Sam. Terus sama nih. Oke, Oke, mungkin ini apa lagi? sekaligus jadi pertanyaan terakhir aja ya, Sam ya. Jadi karena waktunya udah 8:30, mungkin sambil terakhir tips-tips dari Sam juga yang atau apa namanya penutup juga nih, Sam. Ada yang mau disampaikan? Kalau dari aku yang pasti buat yang baru pertama kali belajar, tentu belajarnya dari huruf ya, jangan langsung loncat bikin kalimat. Jadi yang pasti belajar dari huruf, sama tadi konsisten juga untuk latihannya, yang latihan handulnya, dan nggak cuma latihan handle aja yang konsisten. Nanti kalau misalkan kita udah bisa baca nih, kita cobain deh gitu. Setelah udah mulai lancar, kita mulai coba belajar kalimat-kalimatnya juga gitu. Mulai dari kalimat-kalimat yang simpel kayak tadi nih, level satunya gitu yang cuma SOP aja gitu kan ya. Itu aja kan udah lumayan nih. Dari SOP-nya dulu kita coba-coba belajar gitu, coba-coba bikin kalimat simpel, belajar si tata bahasanya juga gitu ya, sering-sering latihan. Nanti kalau kita rasa udah lumayan nih, udah lumayan ngerti nih, kita coba tambahin. Kayak tadi misalkan kita tambahin keterangan tempat atau tambahin keterangan waktu gitu.
Terus misalkan kita tambahin objeknya nih, kayak tadi tambahin hago gitu kan, tambahin lagi objeknya satu gitu. Dari yang simpel itu, nanti sambil kita nambah juga tata bahasanya, baru kita mulai bikin kalimat yang lebih pasti gitu. Yang pasti sih rajin-rajin belajar aja gitu ya. Dan mesti bisa konsisten dan mau latihan. Itu aja sih satu. Gitu dari aku sih itu. Gitu. Oke, makasih banyak Natali Sam. Semoga aja dari tips dari Natali Sam ini bisa menambah semangat juga buat teman-teman yang belajar ya. Mungkin hari ini juga jadi hari pertama belajar bahasa Korea, terus pengen apa belajar lagi seterusnya gitu. Mudah-mudahan tetap semangat aja. Mungkin kelihatannya susah, padahal sebenarnya gampang. Tapi kalau misal dipelajari juga ada hal-hal yang kalian perlu lebih detail lagi belajarnya kayak tadi SPOK-nya itu ternyata harus berubah jadi apa urutan yang lain gitu ya kalau di Korea gitu. Jadi pastinya semangat aja buat teman-teman. Oke, makasih banyak Natali Sam. Yang pasti meskipun kita ada kendala hari ini tapi syukur banget kita belajarnya bisa lancar ya apa namanya tersampaikan dengan sangat baik tadi untuk suaranya gitu. Jadi kasih banget untuk hari ini. Mungkin sebelumnya Mita mau infoin dulu ini ya yang bakal dapat voucher dari Cakap nih teman-teman sebentar. Ada 3 orang, sorry 5 ya harusnya sebentar aku 5 itu nanti ada em, Kak Muhammad Muki, terus abis itu ada Kak Nila, ada Kak Delia, sama Kak Noah Kausar. Ya, itu dia yang bakal dihubungi sama Minah di chat Zoom. Jadi nanti jangan lock out dulu ya untuk teman-teman ini. Ada Kak Muhammad Muki, Kak Nila, Kak Delia, Kak Vivi, sama Kak Noah Kausar. Nanti akan di private message sama Mina untuk mintain nomor HP buat pendataan ya. Nanti namanya Mina gitu. Terus buat teman-teman di sini juga, makasih banyak yang udah join. Kita mau foto bareng dulu kali ya. Cuman Natali Sam nggak ada gambarnya nggak apa-apa ya Natali Sam ya. Kita foto bareng Ya, sama nggak apa-apa. teman-teman. Untuk Minah mungkin sebentar. Ini Oke, oke. jadi, Silakan Minah. em, aku share screen-nya aku Oh itu iya dulu ya. benar, Oke. iya benar-benar share screen-nya belum diturunin ya. Bentar. Oke, udah. Silakan Minah. Oke, slide pertama dulu ya. Satu, dua, tiga. Hmm, Oke, oke lanjut slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Oke, Oke. makasih. Terima kasih Mina. Suaranya lembut banget ya Mina ya. Oke. Wah, ini Natalisa muncul ternyata. Lumayan muncul sebentar ya. Ini bahkan Betul. lebih apa namanya lebih oke nih jaringannya dari yang tadi tapi ya sudahlah cukup banget kita udah lancar tadi temen-temen ya makasih banyak Natali Sam terus Kak Amirul dari Cakep juga tadi terima kasih jangan lupa mungkin yang belum sempet cek chat di Zoom ini gitu ya coba dicek sekarang gitu ya terus nanti tinggal buka aja terus isi form nanti kamu ada ebook yang dibagiin sama Cakap gitu mungkin mau cek-cekin dulu itu boleh banget terus juga bulan depan jangan lupa kita ada kelas lagi pastinya kita kelas itu setiap bulannya kalau misalkan belum
join grupnya Kapal Lagi Korea Belajar Bareng, itu kita ada nanti kalau misalkan mau minta ininya, linknya itu bisa ke DM Kapal Lagi Korea deh gitu ya, karena mungkin beberapa dari teman-teman belum tahu nomornya Minah gitu kan, jadi nanti bisa DM ke Kapal Lagi Korea. Terus juga apalagi ya, pokoknya tungguin aja topik-topik lainnya bahasa Korea teman-teman, dan seperti yang tadi dibilang sama Nanti Sam, jadi kita semangat terus untuk belajarnya, jangan berhenti sampai di sini doang istilahnya kayak gitu ya, dan yang pastinya ketemu lagi di bulan depan gitu. Jangan log out dulu untuk 5 orang tadi ya yang minta infoin, ada Kak Muhammad Muki, Kak Nila, Kak Delia, sama Kak Vivi dan juga Kak Noah Kausar. Nanti bakal di private message di Zoom sama Minah. Oke. Buat teman-teman yang lain, terima kasih banyak untuk waktunya. Natali Sam, terima kasih banyak. Gimana? Sampai ketemu lagi teman-teman. Ketemu lagi. Bye-bye. Halo Kak Muki, boleh tolong baca private chat aku ya? Makasih.